sana mau ketemu sama satu orang musisi. Jadi kebetulan seorang pencipta lagu. Gue deg-degan sumpah, gue deg-degan banget mau ketemu, astaga. Nah sebenarnya gue udah lama kenal dia, terus karena gue belum punya waktu juga sih, jadi mungkin belum bisa ketemu ya selama ini. Jadi hari ini pukul 3 kurang 3 menit Hari Selasa di Bridge ya, di Bridge apa tadi? Bridge BSD Bridge BSD, tepatnya di Lada. Lada. Mau ketemu di Lada. Nah nanti kita sedikit ngobrol-ngobrol sama ya nanti ya, jangan sekarang gitu. Aduh gue udah keren belum sih? Gue jadi malu. Oke, nanti ya. Dah. Mana ya orangnya ya? Kita mau ke Tijada. Oke, kita ke kiri langsung sana. Wah ada anjing, takut. Berarti kita langsung ke, masuknya dari sini bukan sih? Ini dia Mas Dendi, bukan kayak Dokter Tirta kan? Masih saudara nggak sih Mas? Makasih lah, Serius? dari Nabi Adam. Ya aku itu udah kenal sama Mas Dendi itu udah lama kita ya Mas ya? Udah lama kenal, cuman 1000 tahun namanya. masa sih? Ada setahun? 1000 tahun. 1000 tahun 2000 purnama. Kita ketemu juga ya sekarang. Ya gitu loh, bener sumpah ya. Kayaknya Kenapa harus? Aduh. Kan cantik. Kita tanda tangan Kenapa dong. harus apa? Tanda tangan. Jangan tanda tangan. Mau tanda tangan ya Pak? Tanda Aduh dong, nggak ini banget udah. tanda sayang ini nggak boleh. Jadi Mas Dendi ini musisi ya. Mas Dendi ini kebetulan musisi, pencipta lagu, dia juga Kamu nggak nanya? juga. Musisinya, musisi kanan, musisi kiri, musisi depan, Nanti musisi kita atur belakang. lagi. Kita atur lagi. Oh iya. Iya. Nah kebetulan Mas Dendi ini juga salah satu udah tahu belum? Belum tahu ya, lagi ada musik award loh. Salah satunya 3 komposer ini masuk ke kategori menang ya? Apa Mas? Kategori apa Mas? Songwriter of the Year. Hah? Songwriter of the Year. Oh gitu. Tapi kan Kata lagu terbaik. di tahun 2021. Nah, tapi kalau aku lihat juga lagu-lagu Mas Dendi bagus-bagus loh. Sampai yang Mas nge-share itu aku sempat baper. Aku sempat baper loh. Iya. Ada sih. Sempat baper banget. Selamat Mas Dendi. Betul. Selamat juga buat semua Baru teman-temannya. videonya kan, belum nyanyi. Oh iya, belum nyanyi ya? Kan katanya tadi mau nyanyi buat aku kan? Iya. Bawa gitar nggak? Bawa. Bawanya suara tuh. Aku tuh orangnya gini Mas. Aku tuh sebelum ketemu sama orang yang pengen aku tanya-tanya, pengen aku kulik-kulik kayak gitu, aku biasa kepo dulu. Aku tipe orang yang kepo, serius. Aku kepo banget orangnya. Cocok jadi Apa? Intel. Intel ya bener. Tergantung Pentium berapa? Pentium 1, Pentium 2. Cuma komputer. Kebetulan kan dia ngefansnya kan sama ini kan, udah saya tahu itu. Ya, udah. Iya dia nyanyi sekarang. Kebetulan udah dong. Oh iya. Udah. Jadi misteri loh. Enggak ada. Enggak, jadi Iya, ada pelangi. Iya, Ada pelangi. ada pelangi di hatinya. Udah dong ya disebutin, aku jadi nggak bisa. Kita kagum boleh ya, boleh kan? Aku tuh sebenarnya kagum juga loh sama Mas Dendi, serius. Aja. Bener kan? Mas Dendi ini jago banget masalah makanya spiritual tentang agama. Jadi ini Masya cocok Allah. banget kalau ya ada yang mau nyari jodoh, Ya? bisa jadi imam yang baik. Oh, Mas Ampun. Dendi. Bener nggak? Kan Mas ngajarin aku terus kan? Ya seolah-olah kayak aku udah dibimbing sama imam aku. Kayak ini ke masalah Saingannya yang baik. susah sih. Mah, udah. Saingannya berbintang-bintang gitu. Iya. Ya udah amin kok amin. Amin deh amin ya Allah amin. Doain ya lo kok gitu sih. Jadi Mas Dendi pertama kali terjun di musik itu kayaknya kalau waktu di Bali belum ya Mas ya? Udah dong. Udah lama Bali Udah itu. lama. Udah gede aku. Udah Tuir aku ke Bali. Tapi Musik aku dari 2000 dari 2000. Aku sambil minum boleh ya? Sambil ngiling-ngiling ya.
2000 berapa ya? 2006. Enggak ada yang 2000 Apa? ya, Oh sudah. Dari dari 2003 udah. Enggak, maksud aku waktu sebelum nikah, itu kan pernah belum nikah kan? Iya. Pernah muda kan? Nah kan? Nah maksud aku sebelum muda, sebelum muda, Sebelumnya maksud aku masa kanak-kanak. iya. Sebelum menikah kan pernah muda. Itu memang Waktu menikah juga masih muda. iyalah, kita kan seumuran ya. Iya. Ya maksud aku sebelum menikah itu memang sudah di musik. Sudah sih, udah lama musiknya. Tapi masih belum ini kan, belum Udah, maksudnya justru udah peak gitu. Waktu menikah itu udah lagi apa Memang lagi sudah proses. udah settle di musik. Oh gitu. Tapi masih belum berdiri sama bendera sekarang kan? Ya, memang dari tahun 2000 berapa itu ya, 2009 sebelumnya lagi. Makanya Aku zamannya SMA kelas 3. emang udah di SMA kelas musik. 3. Aku udah kerjasama dengan perusahaan rekaman gitu. Oh gitu. Berarti Nah, memang dari- udah lama ya? Sama. Dari zaman SMA itu berarti 2000 tahun 2000 terus dari tahun 2000 itu pindah-pindah perusahaan rekaman gitu kan, kerjasama dari perusahaan rekaman yang satu, perusahaan rekaman lain, banyak belajar dari kegiatan-kegiatan yang yang berlangsung bersama perusahaan-perusahaan itu. Jadi banyak belajar tentang industri, banyak tentang market, musik market ya, Nah, berarti ini marketnya dong, musik waktu ya. pas pertama kali terjun di musik, memang lagunya itu sudah terjual, sudah ada yang terjual, apa masih? Udah. Nah, jadi bahkan kan aku ada dua bidang. Yang satu itu sekarang 3 malah 4 malah sekarang. Wow, ini kayaknya proyeknya banyak banget loh. Cuma Bidang yang pertama satu- kali aku gelutin itu satu aja nggak tembus ke aku loh, belum ya? ya Amin. Amin amin. bidang yang paling pertama kali aku gelutin itu jadi performer dulu. Performer itu penampil ya. Ambil dulu. Penampil, terus habis dia penampil lama-lama karena waktu jadi penampil itu aku bikin lagu, akhirnya aku juga mencoba jadi profesional komposer atau profesional Oh. songwriter. Nah jadi waktu pertama bikin grup band itu, Mas posisinya apa ini? Vokalis atau Gitaris dulu. masih gitaris? Iya, gitaris. Pantesan jago main gitarnya. Terus akhirnya Nggak terbiasa aja sih. terus vokalisnya waktu itu siapa? Si Rio ini? Yang jago itu kalau aku main gitarnya pakai kaki. Nah, Kalau waktu itu vokalisnya yang sekarang ini bukan? beda grupnya. Oh masih beda ganti-ganti. lagi. Oh gitu. Terus akhirnya Akhirnya dari grup yang satu ganti grup yang lain, nyari nyari format yang satu chemistry dan satu perjalanan gitu ya. Akhirnya ketemu dengan 3 komposer. Tapi dari pergantian grup ke grup, pergantian perusahaan rekaman ke perusahaan rekaman, aku banyak belajar. Di sana itu barulah aku juga mulai jadi profesional komposer, karena lingkungannya sangat mendukung ya, dalam arti itu waktu di Bali. enggak, masih di Jakarta. Udah Aku pindah balik ke cuma Jakarta? 1 tahun. Oh jadi Aku- waktu di Bali terus hijrah ke Jakarta. Bali itu cuma 1 tahun aku. Bali itu aku cuman nggak jelas. Itu juga Ngapain gitu? apa? Jelas siapa? Iya, kehidupan yang yang apa ya? Bukan kehidupan yang aku Mau. persiapkan gitu, bukan kehidupan yang persiapkan. Itu kehidupan coba-coba sebenarnya waktu itu di Bali. Tapi memang udah di musik kan. Waktu di Bali itu aku 2018. 2018 aku sudah settle di musik. Sudah settle Jadi sebagai itu perusahaan profesional rekaman. komposer, sudah settle sebagai profesional komposer tentunya. Terus profesional arranger, terus profesional performer. Oh, udah ini ya, udah. Ya, profesional performer itu kan aku sebagai performer, sebagai penampil. Arranger atau music producer, aku sebagai yang bikin aransemen musik, bikin produksi musik. Oh, Gitu. Terus
juga music consultant, jadi kalau misalnya ada yang mau promosi lagu gitu kan, nah itu aku punya network gitu, untuk apa namanya, untuk bisa memberikan memberikan saran dan arahan lah gitu kan, kalau misalnya mau terjun promosi. Oh gitu. Nah jadi dari jarak dulu dari Bali sampai sekarang ketemu 3 komposer itu kira-kira jaraknya berapa tahun? Justru Bali itu kan 2018. Aku baru pindah Bali itu 2018. Tapi itu juga pindahnya selang-seling karena aku aslinya sebenarnya di Jakarta. Oh gitu. Aslinya aku di Jakarta. Pindah di sana Lahir sementara besar, gitu ya? lahir besar Jakarta. Terus ada kehidupan coba-coba waktu 2018 itu nyoba-nyoba aja tinggal di Bali. Ya kan? Nah jadi di Bali itu sebenarnya tujuannya mau apa gitu? Coba-coba, Nyoba-nyoba. coba-coba setahun aja. Gitu. Dan kira mau jadi mencari jodoh bule gitu jadi ke Bali ya nggak? Waduh. Orang Aceh Tapi aja lah. kayaknya, punya Mama Gani, ketuker ya? Apa Punya punya Mas Dendi? aku. Aduh, Gak apa-apa, minum aja. Gak apa-apa. Santai. tuh kan, jadi salah, udah, udah. Kamu apa itu ya? Iya, apa ya? Jadi ngambil punya orang, sorry ya. skip lagi skip ya. Terus gimana mas? Ya, aku tuh asli Banjarmasin. Maksudnya dari mama. Mama ke atas itu nggak kepotong-potong, dia Banjarmasin. Masih Banjarmasin ya? Kalau kita pindah mungkin bagus kan, deh. Bener kan, bilangin dari tadi disuruh Hujanannya. Oke, back to Riva Channel. Ternyata masnya kan lebih ke pop. Ada nggak gitu rencana pengen ngerubah aransemen musiknya gitu? Tergantung Tapi lagi suasana. nyaman sekarang ya, lagi pop ya? Yang permintaan ada requestnya seperti apa, kita harus ya kalau profesional itu. Jadi di industri songwriting ya, kita orang soalnya kita kalau bayar Mas kan Dendi kan di sini menjual lagu ya, jadi memang harus ya, sesuai lagu dengan aransemen ya kan, vokal directing juga macam-macam, bahkan sampai ke produce gitu. Nah jadi kita tergantung pertama kita ini in house atau dari luar. Kalau di luar berarti kita kan klien. Nah kalau klien itu kita harus mengikuti permintaan mereka. Kalau mereka punya permintaan, kita yang tawarkan, kita bisa, atau kita bernegosiasi gitu kan. Kalau saya mungkin punya masukan seperti ini gitu. Tapi jarang. Supaya service excellent, aku lebih kepada permintaannya dia seperti apa, referensinya dia seperti apa gitu kan. Terus aku cocokkan juga dengan karakter penyanyinya dan lain-lain, baru nanti kita bikin semaksimal mungkin gitu, sesuai dengan apa yang dia request gitu. Ya tapi kalau di perusahaan ini ada nggak gitu loh? Jadi benar-benar real dari perusahaan itu penyanyinya gitu loh, yang Iya, direkrut. in-house itu namanya. Ada. Kalau in-house ada. Ada juga. In-house itu berarti kita yang menentukan penyanyinya mau seperti apa, gitu kan? Sampai kita kurung ya, jadi laler-laler itu. Iya. Nah, jadi kalau Jadi ada, nggak harus dari ini ya, dari permintaan gitu ya. mintaan itu berarti kita datangnya dari klien, berarti datangnya dari luar. Tapi kalau misalnya in-house, Di dalam. kita yang sesuai dengan idealisme. Ya, Dari kita mau yang penyanyinya. Nah, kita sesuai dengan idealisme kita, apa yang kita anggap ideal gitu di dalam kita mau menciptakan sesuatu. Nah, jadi karena kita yang mengatur, jadi kita bebas, kita mau seperti apa konsepnya, nggak ada yang ngatur lain selain kitanya. Gitu. Nah dari perusahaan yang sekarang itu penyanyi yang dari dalam itu siapa sih? Kalau aku lihat kan kayaknya masih apa host ya? Nggak ada namanya Kelvin. Oh Kelvin itu. Oh gitu. Itu in-house dari aku. Oh baru itu satu. Ada rencana ada 3. Oh baru berjalan satu. Karena baru jalan perusahaannya, baru jalan 4 bulan. Oh gitu. Itu kan kalau yang in-house yang dari aku. Kalau label tempat aku bernaung itu udah lama, label itu Arte Record. Nah itu kalau aku kan di situ sebagai performer dan juga sebagai music publishing, aku mengelola music publishing. Berarti masnya sekarang udah mulai naik ke produser ya?
Kayaknya aku bacanya sih gitu. Ya, Sekarang emang. udah tahap ke produsernya. Ya itu aku udah lumayan lama sebenarnya. Cuman ya Baru sekarang aku mulai baru bikin sekarang. perusahaan baru sekarang. Ini kan gini mas, si mas ini kan, Mas Denny ini kan bikin lagu, terus dia juga komposer juga, ya kan? Terus inget nggak pertama kali lagunya dijual itu siapa yang beli? Artis gitu. Pertama kali Ya. beli lagunya Mas Denny, artis pertama kali itu siapa? Masih ingat nggak? Ya masih dong. Siapa? Itu almarhum Om sendiri sebenarnya. Oh, Krisya. oh pertama kali itu ya? Oh gitu. Nah kali itu malah Om Krisya. Nah, Krisya jadi- almarhum. Itu dibeli sama musikal. Oh, Itu ada dulu. itu pertama kali berarti ya? Pertama kali. Seneng nggak gitu pas tahu lagu gue? Tapi nggak dirilis lagunya, cuman Oh, nggak sempat dirilis. transaksi karena waktu itu ada perubahan konsep. Karena ada perubahan konsep, jadi konsepnya itu almarhum Om Krisya itu kolaborasi sama artis-artis yang apa artis Indonesia ya. Jadi artis Indonesia kayak misalnya waktu itu Berarti, lagunya ada, ada apa? Akhirnya kan Lagunya belum sempat ditampilin berarti? jadi kan akhirnya pakai lagu dari artis itu. Oh, Ahmad Dhani gitu. Jadi tapi lagu itu udah sempat dibeli, udah pajaknya udah dipotong. Jadi ibaratnya apa namanya? Walaupun belum rilis tapi itu transaksi pertama. Oh, terus beli apa? Kasih ke orang tua waktu itu, Oh, masih kecil soalnya. Oh, jadi lagu pertama yang dibeli sama Om Krisya itu almarhum ya? Itu dikasih ke orang tuanya, ntar berikutnya dikasih ke saya ya. Eh, Terus ingat nggak mas, dari sekian lagu-lagu yang mas sudah bikin, ingat nggak udah berapa ratus lagu sampai saat ini? Kira-kira udah berapa gua ratus? tuh nggak ingat. Nggak ingat, serius nggak ditulis gitu, misalnya serius nggak ditulis? Kan maksudnya katalognya ada, cuma aku nggak ngitung. Kira-kira aja, kira-kira udah berapa ratus? Ada nggak sampai Ah. sampai 1000 ada nggak? Nggak belum. Belum. Pasti. Baru. Ya 100-an lah. Terus yang terakhir aku tahu Birar, Bilar. Birar, Hah? Bilar. Bilar ya Bilar. Kebetulan dulu pernah satu produksi sama aku waktu di Cinema Art. Nah, aku kaget juga gitu loh. Makanya pas aku, oh si Bilar gitu kan. Wah, ini siapa sih gitu loh. Aku masih belum tahu gitu loh. Ini Mas Denny ini siapa sih gitu loh. Oke, dari tahu sampai Facebooknya juga aku bongkar, maafkan aku. Hebat sama Intel ini gitu. Sampai Google Iya. aku bongkar, makanya aku sampai tahu tanggal lahir dia, tahun lahir dia, ternyata kita seumuran, kayaknya tapi lebih tua Masa? bulan aku deh. Oh, Tapi bulannya masih tua aku deh. Iya. Mas bulan apa? Aku lupa deh. November ya? Oh baru kemarin ya ulang tahun ya. Hihi, ada yang ulang tahun. Udah Desember juga kali ya. Tapi kan Iya sih. deket, aku kan. Kamu kapan? Kamu kapan? Iya berarti kan Kamu kapan gua? beda 4 bulan sama aku loh. Kamu kapan gua? Kamu tahun berapa? Jangan bilang umur aku lebih tua. Lo kira-kira tahun berapa aku? Kira-kira? Kira kamu 85. Serius? Aku 85. 82 ya? Ada yang bilang aku kuliah. Biar banget ya. Aku 82. Tua ya. Aku sebenarnya 19. Hah? Sebenarnya aku 19. 19 apa tuh? 82. Aku ya, jadi waktu pas pertama nemu Mas Denny, kan aku follow duluan tuh. Aku follow duluan ya. Ini di follow balik ya, seneng dong. Siapa sih kan, keren banget kan. Terus di follow balik kan. Terus musisi, karena kan sekarang kan kalau kita ngeliat musisi banyak ya mas ya. Terus label-label rekaman juga banyak kan. Aku tuh belum, walaupun mungkin yang lain udah gak asing dengar Mas Denny. Nah aku baru tahu tuh kayak lagunya Afgan itu juga ciptaannya Mas Denny ya. Itu terus kebetulan aku juga ada suka lagu Afgan juga. Terus semakin penasaran gitu loh. Kok lagu-lagunya artis semua gitu loh. Yang nyanyi ini orang siapa gitu loh. Siapa sih ini orang jelek banget ya. Enggak, akhirnya lama-lama nggak lama-lama ya itu gitu loh. Akhirnya
oh Mas Bendy gitu kan, oh ternyata lagu-lagunya udah banyak juga gitu kan gitu. Jadi akhirnya aku tahu gitu kan, tahu Mas Bendy. Terus Mas Bendy ini juga buat yang belum follow ya, Mas Bendy ini orangnya enak banget, langsung di follow balik loh. Iya. Ini yang ini di follow balik kan ya? Enggak, jangan ya. Oh dia jangan di follow ya. Senang dong. Kalau sekarang berarti udah tahap produser ya. Amin. Alhamdulillah. Ini sedikit nanya ke arah menjurus sedikit boleh nggak? Yang aku tahu, nggak tahu ya. Blok M atau jurusan apa? Jurusnya itu ke sesuatu yang terlalu dalam. Wow. Benar sendiri. Ya, kan mesti dilihat. Ya kan aku nggak tahu ya, namanya kan kalau di medsos kan nggak harus semuanya dibuka gitu kan, namanya kan privasi setiap orang kan nggak harus, kecuali aku yang bisa tahu dia siapa dan udah tahu banget dia seperti apa walaupun baru ketemu sekarang ya Mas ya gitu. Nah maksudnya bener sendiri seperti kan bener aja sendiri Ini sendiri ya, ini karena kamu datang aja gitu ya. Kayak dia nggak ini deh, udah kita close aja ya, kita close nggak apa-apa, kita close karena kamu datang ya gitu. jadi berdua ya. Terus udah ketemu aku kan ya, terus biasanya cuma komen-komenan. Aneh ya, aku orangnya aneh kan, begini nih aku orangnya aneh aku orangnya ya. Oh seru sih, ada ya soalnya host Mas itu sebenarnya seneng musik Mas, cuman nggak tahu belok, iya nggak, belok ke sini, terus beloknya ke masalah hukum pemerintahan, nggak nyambung nih. Cuma kayaknya kalau ketemu, basicnya, basicnya apa? oh iya, Ada hukum. Mas kan di musik dulu sarjana apa? Tikom, bisnis. Oh berarti masuk lah ya, soalnya kan dia kan ngejalanin bisnis musik and bisnis, jadi kan kayaknya nyatu ya. Kalau aku malah nggak nyambung. Nggak apa-apa, nggak nyambung. Yang penting kan cuma sebenarnya sekedar hobi doang. Apa emang apa? Hukum. Oh, Hah? terjun di hukumnya terjun. Terjun di hukumnya terjun. Orang tahu aku cuma entertain udah itu aja. Nggak mau. Ini yang senyap-senyap ini yang berbahaya. Iya. Kalau ada bintang jatuh. Nah, Ada bintang jatuh, bintang jatuh. bahaya loh. Iya, pokoknya ya itulah. Cuma kenapa aku nggak menampilkan basic aku yang sebenarnya? Ya karena aku lebih suka ke bidang ini gitu loh Mas. Musik, ke entertain. Aku orangnya nggak sampai selesai Mas soalnya. Aku tuh orangnya penasaran. Aku pernah dulu manggung. Dulu aku pertama kali ikut musik sempat ngisi di Food Court Sarinah. Food Court Sarinah pernah dulu ada tim band aku juga, jadi aku loncat-loncat juga. Terus pernah juga aku di Standard Chartered, di situ jadi bintang tamu buat ngisi satu lagu sih, cuma satu lagu. Akhirnya tutup ya. Nah, jadi aku sebenarnya basicnya ke musik, cuma tiba-tiba kayaknya enak deh ke seni peran, karena kayaknya siapa tahu bisa masuk ke karakter peran diri kita kan gitu. Dan ya nggak tahu, aku senang aja gitu loh. Aku tuh dari musik, terus dari peran acting, terus dari catwalk, terus nggak tahu ya, aku kan dari majalah Anita juga 2002. Tapi nggak pernah selesai. Gitu. Siapa tahu nanti kan ketemu sama Mas Bendy bisa kita selesaikan ya Mas. Maksudnya ini musik. Iya. Gitu kan, itu nggak? Iya. Kegiatan saat ini apa? Dia lagi sibuk banget. Kayaknya dari kemarin tuh sibuk. Kegiatan masih seputar musik. Musik aja. Terus memang kalau musik itu memang dari pagi sampai pagi gitu, ketemu pagi. Soalnya kadang tapi lama memang. Kita suka nge-DM pagi ya Mas. Soalnya kebetulan aku juga tipe orang yang suka tidur cepat. Ya kalau produksi musik kan biasanya Sampai pagi memang. Setiap lama. hari. Jadi kita bikin bareng kan lama. Setiap hari kayak gitu enggak juga. Hampir tiap hari juga. Oh. Karena ada istirahatnya juga. Kalau udah istirahat ya kemana-mana udah. Istirahat Di rumah. Ya kadang-kadang pergi cari makan gitu kan. Oh. Terus kan kayaknya yang di Cibubur baru rekamannya, sebelumnya di mana? Itu enggak, itu maksudnya masih dalam satu perusahaan yang kemarin masih
Jadi banyak tempat rekaman ya sekarang. Di situ aja sih. Tuh, sebelumnya di mana? Sebelumnya di Afri, cuman Afri kan ini apa? Kita pakai fasilitas dari label. Oh gitu. Jadi sekarang pindah punya sendiri gitu sekarang. Iya. Oh gitu. Biasanya kita sewa biasanya. Kalau kita kalau produser itu biasanya kita sewa. Tadinya sewa, terus sekarang udah punya rekaman sendiri. Jadi sekarang nangkringnya di Cibubur terus. Lagi di mana Mas? Cibubur nih. Gitu. Nangkring di hati orang, atau hati siapa? Yang ono kan? Yang ono. Yang ono. Yang ono. Yang ono kan? Yang ono apa yang ini? Yang ono ya. Tanya yang ono Kayaknya apa aku yang kalau ini? ingat yang ono itu kayaknya nggak apa-apa sih, cuman ini aja. Enggak apa-apa. Ya lagi lanjut next. Kemarin kan ikut ajang AMI Award ya? 5 award. Itu maksudnya memang ngajuin sendiri atau memang Ya, memang dipilih dari mereka. dipilihkan dari mereka? Oh, terus kan udah jadi 5 award nih. Selanjutnya ada nggak kedepannya target buat apa gitu ya, lebih booming lagi, lebih meledak lagi gitu. Kalau tahun itu kita Ada nggak? kalau musisi biasanya tuh mungkin kalau target itu lebih kepada target produksi aja. Oh, bro. Jadi lebih banyak lagi gitu ya? Ya karena kita kan bukan bisnis apa namanya eksekutornya. Bisnis eksekutor kan perusahaan rekaman. Jadi yang menentukan target, scheduling, apa segala profitnya dan lain-lain itu dari perusahaan rekaman kan dia mengeluarkan. Oh, jadi nggak berpengaruh sama Mas Dendi nggak? Kalau kita hanya ditargetkan produktivitasnya aja. Oh, gitu. Ya dan apa dan beraktivitas sesuai dengan komitmen yang kita kontrak. Oh, gitu. Terus ini Mas, kan kemarin kan sempet ya waktu pertama kali corona nih ya, kita kan sempet lockdown tuh 3 bulan ya. Itu berpengaruh nggak sih di musik? Alhamdulillah ya ngaruh sih, cuman alhamdulillahnya Tapi nggak ada miskin, aja. miskin banget kan? Ya, Nggak. alhamdulillahnya. Ya kan? Alhamdulillah. Nggak sempet minta makan sama tetangga. Alhamdulillahnya. Nggak. Tabungannya udah kenceng ya sebelum corona. Tetangga Ada tetangga. kebetulan nggak ada tangganya rumahnya, jadi nggak bisa bilang di Masa? tetangga juga. Nggak ada tangganya Ada kan? tangga, langsung Ada. langsung luncur. Ada di tangganya kan. Oh, aku tuh tahu nggak? Aku tuh kepo banget ya, rumahnya Mas Dendi itu unik, bener nggak? Rumah dia unik, sampai nyelusurin rumahnya. Tahu nggak? Sampai aku zoom. Kayaknya sesuatu yang unik ya. Itu memang rumah sendiri kan? Rumah Rumah sendiri orang tua. Tapi waktu aku zoom itu benar-benar unik banget. Emang kayaknya kuat banget gitu loh, dari kerajaannya dia tuh kayaknya kuat banget ya. Kayak ada sesuatu ya, kayak ada pajangan sesuatu ya di situ yang berbau-bau kayak ya keraton ya, bener Keris lah Pak. keris ya. Iya, makanya aku bilang aku kan kepo zoom, wow. Untung nggak Mas, ya. Itu nggak kelihatan dia. nggak kelihatan. Dia kan kelihatan sebagai entertain kan. Dari Tapi curigai kayaknya kalau sebagai Mata-mata antek tuh enggak, musik emang kan sih, seniman. soalnya wajahnya dia itu wajah Gonjreng-gonjreng doang. Tapi enakan jadi seniman Kalau Iya. gonjreng-gonjreng Jangan- taunya ada info ini, jangan- ada info itu. Iya, sama kayak aku kan, mata-mata ngezoom, weh kan dapat akhirnya nih, dapat 1 kan target nonton ya. Tadi yang di skip tolong ya Bu. YouTube aku ngeramein dia semua ya, nggak apa-apa ya. Nah, kayak kalau nggak bosen gitu ngeliat. Nggak pakai susu kan? Nggak ada nggak niat bikin mau bikin ini, pengen apa pengen nge-up sendiri gitu loh, punya bikin suatu perusahaan sendiri musik gitu, ada nggak? Kan teman-temannya kan juga banyak nih, ada 3 komposer. Udah lah kalau musik udah. Nggak masa sendiri atas nama sendiri, ada nggak, pengen nggak? Jadi Udah. yang sekarang kan yang Istara itu kan aku ya bareng temanku, cuman dia itu perusahaan sendiri. Oh, berarti bukan yang Mas Hendy itu? Bukan, lain lagi. Afif. Oh, Mas Hendy itu kan yang produser ya? Oh, gitu. Tahu sih. Terus Lain ketemu tahun. Mas Hendy gimana ceritanya?
Ketemu gara Emang awalnya jadi temen- klien. Awalnya Oh, klien. awalnya klien. Terus kemudian nawarin. Oh, Kita tapi nawarin dia juga. pernah punya, dia tetap punya perusahaan itu. Iya lah, Terus beli dia punya. lagunya Mas Dendi. Akhirnya ya klien dan inilah ya. Ya akhirnya jadi partner sekarang. Oh gitu. Emang bener sih bagus-bagus sih lagunya, banget bener. Terus yang kemarin yang menang itu menang, itu yang menang itu pakai lagu itu kemarin. Salah benar tuh. Bukan, Emang? yang aku halu, yang aku bilang Oh aduh, bukan lain. itu lain lagi. Itu apa tuh? Itu lagu baru. Oh lagu baru. Oh berarti sekarang lagi rilis. Tapi 3 komposer aja. Yang penyanyi siapa? 3 komposer aja. Akhirnya aku ketemu langsung sama 3 komposer. Mas Bendi doang. Oke. Gitu. Kayaknya udah jelas banget ya. Kayaknya udah panjang Nah, banget. Ini beneran. durasinya udah berapa menit sih? Kayaknya dia jadi 10 ya kali ya. Jadi 10 ya. Ini udah jadi ini apa? Film nih deh. Nggak, tapi kayaknya ini nggak di-up ke YouTube buat pribadi. Ada mana Pak? Mana? Buat pribadi Mas, nonton di kamar. Udah. Oke, ini kayaknya waktunya ya Mas ya udah terlalu panjang durasinya juga. Gue juga bingung mau nanya apa lagi. Ntar kita Ini ada yang behind the frame nanti. Kalian nggak perlu tahu. iya, nanti ya. Habis ini kita Itu kemana? rahasia negara soalnya mau kita bongkar. Rahasia dunia, bukan negara loh. Tahan kanan doang ya nggak? Ya. Ada nggak Aku Mas? dari jari-jarinya juga apa-apa. Tangan kanan kan ada jari-jarinya kan. Kamu sepeda jari-jari. Ada nggak dong kesan-kesan buat yang suka musik nih terutama nih Mas, apa nih kira-kira? Yang lagi apa ya? Kayak aku tuh bisa juga nyiptain lagu. Oh iya, aku mau nanya satu hal. Kalau Mas Bendi ini pada saat nyiptain lagu itu emang butuh suasana apa emang tiba-tiba nulis gitu aja? Ya suasana, suasini, itu semua. Tapi kalau aku pribadi ya, Nah, suasini, suasono. gitu. Nggak, maksudnya kalau bisa lagi ada masalah, Dia nggak ngangkep. Gak mudeng. enggak tahu kalau pas lagi Lagi bercanda dia nggak bisa mudeng. Gak mudeng. tahu. Iya. Iya. Nah, maksud aku kalau bisa lagi sedih nih, tiba-tiba bikin lagu nggak gitu, nggak selalu begitu. Nggak. Enggak. Kita kan ini mengarang lagu kan mengarang, jadi kita harus bisa mengarang suasana. Walaupun kita nggak ngalami, kita ngarang. Kalau bisa kita lagi kesel pun jadi itu lagu. Kita nggak kesel pun harus Harus bisa. bikin lagu kesel, ya harus bisa. Kita nggak sedih, tapi harus bikin lagu sedih, kita harus bisa. Oh, Harus bisa mengarang suasana. Pokoknya harus inilah ya, Ya, harus bisa profesional ya, mengarang harus suasana bisa. hati aja. Oh, gitu. Aku pikir kalau lagi duduk nih di danau, nanti judul lagunya danau gitu kan ya. Nggak harus gitu ya. Kita ketemu siapa, nanti judulnya siapa gitu kan ya. Jadi ngamuk. Gitu. Oke, ya udah kesan-kesannya deh buat yang yang apa ya, kesan-kesan gimana ya kira-kira Pak? Kesan-kesan Eh, apa ya? ini kan Kesan bersama senior kamu gitu. senior musik nih, jadi kayaknya buat motivasi aja deh, buat motivasi kira-kira apa nih Mas? Buat motivasi biar nggak ngedrop lah, biar mereka bisa berkarya lagi seperti Mas Dendi, bisa sukses. Kan orang pengennya tuh sukses ya, nggak stuck di tempat gitu aja. Gimana Mas? Ya, kalau kita mau jadi musisi, mau jadi seniman, yang pertama kita ada 2 tujuan menjadi seniman itu. Tujuan pertama itu kita sebagai seniman murni. Udah kebelet kan? Masih bergoyang. Maksud gue ya, terus yang gue ya. Iya, jadi apa? Ada 2 tujuan, kita mau jadi seniman murni atau yang kedua adalah profesional. Itu seniman murni. Seniman murni itu hanya berkarya saja, mengabadikan keindahan yang dia ciptakan, yang kemudian nanti bisa menjadi sebuah eksistensi sampai kapanpun, sampai generasi anak cucunya. Nah, itu seniman murni. Dua pilihannya adalah menjadi profesional. Apa menjadi profesional? Kita tidak bisa seutuhnya jadi seniman murni. Kenapa? Karena kita ketika bicara profesional, kita bicara profesi. Ketika kita bicara profesi, berarti kita bicara hukum ekonomi. Gitu. Ada permintaan, kemudian kita menawarkan jasa. Jika menjual ya. Ya, ada permintaan, kita menawarkan jasa. Saya menawarkan jasa sebagai songwriter, kita menawarkan jasa sebagai musik produser. Oke, saya minta musiknya kayak gini-gini, kamu bisa nggak? Nah, gitu. Nah, kalau misalnya kita mengejar profit,
kita harus bisa mungkin apapun yang datang permintaan. Selama kita memang bisa mengerjakannya bukan karena kita suka atau tidak suka gitu ya, tapi kita punya kemampuan untuk mengerjakannya, ya kita berperang gitu. Kita tetap maju karena itu profesi, kita profesional. Profesi kita membuat musik, ya selama musik itu kita bisa bikin, apapun jenis musiknya kita harus bikin. Walaupun mungkin di dalam hati kita mungkin nggak suka musiknya gitu, mungkin kita kurang suka musik Melayu. Cuma ada orang datang minta musik Melayu gitu, ya kita harus bikinin. Harus itu profesi ya. Gitu. Kalau kita mengurangi kecakapan kita untuk bikin produktif, berarti kita akan kehilangan peluang gitu. Kalaupun nanti kita bicara branding ya, brand saya adalah punya pencipta lagu pop yang khusus pop gitu misalnya, nggak apa-apa bisa. Saya arranger musik yang khusus musik, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Jadi itu masalah branding. Jadi kita melihat kita mau main di mana. Bahkan kalau misalnya kita saya mau khusus musik jazz aja, ya berarti kita nggak nerima produksi yang lain selain jazz. Demi branding. Ya itu kan kalau mau branding. Kalau kita mau branding. Nah, tapi kalau kita mau bicara profit, kan berarti kita cari potensi yang paling besar. Jadi kalau bisa apapun kita bisa lahap harusnya. Kalau kita bisa profit, kalau kita bisa branding, kita nggak bisa lahap semuanya. Kita benar-benar harus memposisikan branding kita, jati diri kita, karakter kita ini kuatnya gimana. Sehingga kita hanya sesuai dengan segmen kita gitu. Misalnya kita pemain jazz yang nggak mau keluar di jazz, atau kita mau jadi pemain rock yang nggak mau keluar di rock, sehingga orang akan melihat brand kita, ya kalau ke dia bagusnya rock. Nah, nanti kan kita tinggal melihat potensi pasarnya, apakah potensi pasarnya memungkinkan. Kadang-kadang kan orang akhirnya melakukan diferensiasi gitu ya, melakukan diversifikasi, jadi melakukan banyak segmen gitu ya, melakukan masuk ke dalam segmen lain supaya mereka bisa menjangkau, mengambil peluang yang lebih luas lagi. Nah, itu semua berbalik sama pertimbangan kita. Kita ketika menjadi profesional, kita mau menjadi profesional yang segmen yang mana, atau kita mau semakin banyak segmen yang kita mau ambil, itu terserah kita. Tapi setidaknya dari kita jadi profesional, kita tidak bisa jadi seniman murni, yang mana tadi saya kalau bikin lagu, penyanyinya harus ceweknya pun suaranya harus kayak gini. Kalau misalnya bukan cewek itu yang datang, misalnya penyanyinya tidak sesuai dengan kriteria itu, saya nggak mau, walaupun saya dibayar 100 juta nah, itu seniman murni baru. Itu seniman murni itu bukan uang masalahnya, tapi karya saya harus benar-benar sesuai dengan idealisme saya. Jadi sesuai karakter yang misalnya gini, dia membayangkan ini lagu ini cocok sama suaranya seperti ini, nyanyi harus cewek. Contohnya yang datang tuh cewek tapi suaranya biasa-biasa aja, cuma tuh cewek suka malah gitu, saya bayar 100 juta gitu kan cewek itu. Nah, kalau kita seniman murni, nggak bisa. Ini saya sudah membayangkan lagu ini harus dengan cewek yang seperti ini, kamu tidak masuk kriteria, walaupun dia mau bayar 100 juta gitu. Harus sesuai karakternya kan. Walaupun dia mau bayar 100 juta, tapi kalau kita profesional, dia ngeliat 100 juta, ini uang dapur kita nih, sikat gitu. Kumpul. Iya. Nah, itu perbedaan antara seniman murni sama bisa DP mahar. jadi cuma dua itu ya yang harus diperhatikan. Ya, jadi intinya adalah ketika kita mau berkesenian, kita tidak lagi berpikir yang lain selain keindahan gitu. Dan kalau kita mau berkesenian, jangan mempertimbangkan nanti saya nggak bisa melakukan kegiatan lain atau apa, karena tadi kesenian itu bisa dilakukan siapapun. Meskipun kita punya kegiatan yang lain, kita masih tetap punya waktu untuk kesenian. Jadi sambilan. Jadi bisa sambilan, atau memang bisa jadi pekerjaan yang full time. Ya, full time itu berarti ya kita full time produktif untuk musik, untuk kesenian. Paling minimal bikin cover lagu, gitu kan, produksi cover lagu atau mengumpulkan katalog lagu supaya kita punya banyak katalog untuk produksi, sehingga kita produktif.
kan yang paling pertama itu produktivitas kita yang harus ditingkatkan. Ya Biar kita orang mau lihat dulu gitu ya. kita mau seperti apa produktivitas kita. Kalau kita produktivitas kita bukan full time, bukan full time musisi, tapi kan kita produktivitas itu dibagi sama aktivitas yang lain dan itu nggak ada masalah karena musik selalu fleksibel. Tapi kalau kita memang mau full time berarti ya kita investasikan, ya banyak yang kita investasikan untuk produktif di musik. Nah itu kan jalan hidup masing-masing orang. Tapi susah Pilihan. nggak sih Mas? Awal-awal kayaknya aku pengen jadi seniman gitu sampai akhirnya sukses begini. Kayak juga seniman Susah itu nggak? kan kita bercermin sama kemampuan seni kita. Kalau bicara seniman musik ya, kalau seniman kan kita semua seniman sebenarnya. Ya Untuk mencapai target gitu loh, kehidupan Mas. itu kan seni Mikir kan. ya. Nah, orang kadang mikir, gue bisa nggak ya hidup dari musik gitu loh? Pernah nggak berpikiran Bisa. kayak gitu? Pernah. Semua orang bisa berpikiran, jangan kan musik. Kadang-kadang kita berpikir emang bisa kita hidup dari barang-barang yang sudah tidak terpakai. Ternyata bisa. Seperti Barang-barang yang tidak terpakai yang di tong sampah itu yang udah nggak ada nilainya, ampas-ampas itu ternyata masih bisa dijadiin uang. niatnya itu ya Mas. Bener ya? semua ternyata bisa deh. Ketika kita menemukan manfaatnya, ketika menemukan value-nya, lalu kita menemukan marketnya, penggunanya, konsumennya, itu aja sebenarnya. Jadi kita tahu konsumennya, seleranya, terus kita punya kemampuan, kita punya jaringan. Nah berarti kita sudah punya peluang. Jadi kita punya peluang, tinggal kita aksi atau diem. Nah, Nah, maksudnya untuk awalnya itu kan yang susah Mas biasanya untuk nyari marketnya, untuk jadi relasi. belajar. Hah? Belajar cari informasi. Sekarang mah gampang kalau untuk belajar itu nggak ribet. Apalagi kan jiwanya bisnis pasti masuk dong ke relasi. Orang bisa sih, nah itu naluri ya sih untuk menilai market tuh. Menurutku itu hal yang Bisa aja. teori yang sangat teori alam lah. Jadi kita naluri kita sudah bisa membaca. Oh ini kalau lagu-lagu yang ngetop tuh kita lihat aja di chart gitu. Oh ini lagu yang ngetop kita bisa lihat statistiknya di YouTube ini yang nonton banyak, di ini banyak Jadi belajar masuk dari chart. situ juga ya. Tapi kan ini jenis yang disukai. Nah itu jenis yang disukai tinggal kita pelajarin. 100 juta orang nonton video ini itu mereka siapa? Mereka rata-rata perempuan atau laki gitu. Mereka kelas ekonomi yang mana? Mereka pengguna digital streaming platform yang mana? Jadi kan kita bisa pelajarin semua. Kalau belajar apa ya sekarang ada Google gampang mengajak. Apalagi sekarang mencari relasi kan soalnya medsos sudah banyak ya. Yang susah untuk belajar itu kan rahasia negara, itu susah dipelajari. Nyambungnya ke situ sih. Aku Rahasia lagi serius negara, loh. sama Aku lagi rahasia serius negara, di musik rahasia loh. kehidupan namanya rahasia pasti susah. Kalau di musik itu nggak ada rahasia, Nggak ada ya. nggak ada, semua jujur kan. Oke. Gitu. Kayaknya seru ya ketemu Mas Benny baru sekarang, berarti kayaknya dia bisa memposisikan diri dia sebagai ya begitu deh. Pokoknya gitulah. Pokoknya ya Mas Benny salah satu mungkin kalau pemusik gitu ya jiwanya itu kayak seneng mulu gitu ya. Jadi nggak terlalu pusing mikirin negara ya. Hmm? Jadi mungkin ya itu aja kali ya yang bisa disampaikan. Ada yang mungkin ada yang mau disampaikan yang lain lagi? Ya, mama papa aku udah sukses. Dadah dulu. Tapi ibu sama bapak masih Bapak ada. masih Ibu udah lama. oh, udah lama. Saya tinggal Duluan. bapaknya. Bukan Dodi. Hah? Bukan. Kan lagi booming tuh Dodi. Oh. Ya bapaknya Dodi. Ada Bukan ya? aja deh. Oke, kayaknya kita langsung close ya. Boleh. Nah, soalnya nih kasihan makanannya. Iya. Ini nggak pakai nasi tuh makanya. Pesan nasinya loh. Kan jaim dong. Kalau depan cowok kita jaim. Oh, Kita pulang langsung beli nasi goreng. Jadi gitu ya. Kayak gitu Oke. aja. Kita udah berbincang-bincang dengan salah satu musisi. Jadi kalau misalnya kalian juga senang musik ya, Mas bisa dibantu itu ya. Untuk rilis lagunya nanti tinggal nego aja. 20%-nya ke saya. Ingat ya 20%. Ya. Promosi nih. 20%-nya ke saya. Jadi kalau misalnya mau ada kalian mau bikin cover lagu atau mau bikin lagu sendiri, itu nanti bisa pakai benderanya Mas Bendy. Tuh pasti yakin booming deh. Lagunya tuh pasti
bagus. Aku sempat nangis loh dengar kemarin. Bagus lagunya benar, kayaknya nyentuh banget ke hati ya Mas ya. Iya. Kayak gitu aja ya guys. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Terus bisa dinikmatin sama semua orang. Terus juga bisa jadi buat pengalaman kalian yang lagi apa nih Mas? Berarti kayak mau terjun di musik. Nah, udah tahu kan cara-caranya seperti apa, terus udah tahu pengalamannya Mas Bambi dari nol sampai sekarang. Itu yang apa, lagu-lagunya udah banyak banget. Itu nanti di Google buka aja Bambi Nur Bambi, itu lagunya langsung banyak banget. Jadi bisa didengerin di situ. Oke Mas? Oke, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.